pernikahannya Pesta menghalangi pernikahan jalan umum. sama, itu adalah kesepakatan. Jika memang di kampung itu biasa semacam itu, ya tidak ada masalah. Di kampung itu, tentunya di jalan-jalan yang hanya dilewati oleh orang-orang kampung itu. Tapi kalau sudah jalan negara, jalan besar dan sebagainya, nah ini lumayan mengganggu barangkali. Nah, kalau mengganggu. Nah, kalau memang jalan ini, kuncinya adalah, jadi ada perkampungan itu ada bermacam. Ada jalan besar, misalnya tatonya kita ada mau di jalan besar, jalan kalau mau jalan apa ya? Jalan lintas. Langsung buat di situ, yang ganggu dong. Ganggu. Nah, tapi kalau sudah jalan-jalan, oke lah, jalan kayak di kampung-kampung seperti itu dan orang semuanya ngerti dan memang tidak ada gedung. Halaman pun kecil-kecil. Dan itu sudah merupakan kesepakatan bersama, semua orang punya anak pengen nikahkan, ya begitu caranya. Dan ganggangnya juga ada, dan itu bukan jalan mobil yang ngebut-ngebutan, ya sah aja semacam itu, karena tidak mengganggu. Sebab orang ngerti, kalau ini belok sini. Tapi kalau jalan besar kadang sampai harus menjadi macet dan sebagainya, ya itu mengganggu sampai orang banyak, ribuan orang, itu adalah tidak diperkenankan. Jadi dikembalikan kepada tempatnya di mana, dan sudahkah itu menjadi sebuah kesepakatan? Kalau sudah menjadi kesepakatan di sebuah kampung, itu sah-sah saja, sepakat. Sepakat ini adalah memang orang semuanya punya hajat kurang lebih seperti itu. Hanya waktunya aja berbeda-beda. Adapun ternyata yang tidak punya anak tidak setuju, ya dia misalnya saya tidak punya anak dapat kelima. Kenapa dia begini? Oh, mulai hasut berarti. Oh, dia karena nggak punya anak ya nggak akan menikah. Tapi paling tidak kan ponakannya juga nikah nanti. Sepupunya juga nikah. Kan begitu. Adiknya juga menikah. Jadi kesepakatan dan tidak mengganggu adalah sah-sah saja. Tapi kalau jalan gede ditutup, kemudian sampai wah muter-muter orang sampai kebingungan, ini tidak etis. Ini biasanya hubungannya dengan bagaimana kepolisiannya tidak mengamankan ini. Kemudian siapa yang mengizinkannya? Kan begitu. Biarpun dapat izin, izin beneran atau izin-izinan. Atau sebenarnya nggak boleh hanya karena amplopnya misalnya dapat sogokan atau apa menjadi mengizinkan misalnya, itu curang. Kalau sudah izin yang nggak normal pakai tambahan uang berarti nggak boleh aslinya. Jadi kalau izin normal tuh normal, biasanya apa? Ya kalau izin di kampung sebelah itu, kalau minta izin yang ngasih bantuan kepada desa, misalnya 50.000, oke. Tapi di jalur gede aslinya nggak boleh. Kasih 2 juta aja udah beresin. Bahkan ditawar, daripada nyewa gedung 2,5 juta, di sini 1 juta. Nah ini sudah, berarti dia menjual kepentingan dirinya pribadi, seorang lurah atau bupati atau polisi dan sebagainya. Berarti tidak jujur dia, hanya kepentingan pribadinya dia. Jadi kami tetap kembalikan, kemaslahatan itu penting sekali. Dan mari kita selalu berpikir kalau kita melakukan sesuatu, apakah ada maslahatnya atau tidak, mengganggu atau tidak. Kemudian juga ingat bahwasanya semua orang itu adalah punya, mohon maaf, jadi setiap orang itu punya kebiasaan-kebiasaan di kampungnya masing-masing. Jadi bisa di kampung sana, tidak bisa di kampung sini. Sehingga dalam bahasa fikih digunakan uruf atau ahadah atau kebiasaan. Mungkin nih kalau Anda pindah ke Amsterdam sana mungkin ya nggak ada begitu, atau ke negeri Singapura ya nggak boleh jangan mengatakan, oh di negeri kampung saya biasa saja kok. Ya beda kampungmu. Jadi setiap kampung punya kebiasaan berbeda-beda. Jangan setiap kebiasaan di sini pindah. Jadi tanyakan kebiasaan di tempat itu seperti apa. Lagi-lagi yang bisa menyelesaikannya adalah orang insaf. Orang jujur, orang insaf. Tidak keras kepala. Demi kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hidup bermasyarakat, ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu, jika memang sudah disepakati untuk kepentingan bersama, biarpun tampak sesuatu itu mengganggu, maka menjadi tidak mengganggu. Misalnya apa? Sebelum polisi tidur, pelang, ada apa namanya? Untuk yang dinaik turunkan itu. Itu kan kesepakatan untuk kemaslahatan agar tidak masuk semua kendaraan. Dan itu kalau kita kembangkan ini luas. Misalnya ini aspal ini milik umum. Milik orang bersama. Tidak boleh mobil dengan beban tertentu melebihi ini melewati. Kenapa? Cepat rusak. Kalau sudah menjadi peraturan, ya harus patuhi dong. Sehingga banyak yang rusak jalannya adalah orang kaya. Karena punya truk gede-gede. Hanya mungkin, na'udzubillah mungkin, hanya membayar bagian buka ini, akhirnya rusak jalan. Itu sudah dosa, nggak benar.
Kalau tidak boleh, ya tidak boleh, jangan dipaksain dong, itu merusak. Sehingga sebetulnya di jalan-jalan ini ada timbangan berat kendaraan itu ya. Itu seharusnya dipatuhi dong. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha yang jujur dan benar, patuhi. Sebab beban itu diatur supaya sesuai keselamatan pengendara, kesehatan mobil, dan juga jalan itu sendiri. Jadi ayo kita budayakan budaya untuk kita patuh dengan peraturan yang sudah dibuat demi kemaslahatan, yang memang untuk kemaslahatan. Nah, polisi tidur yang dibuat, jika memang itu kesepakatan, karena mungkin apa sebabnya dibuat itu? Itu banyak anak kecil. Kemudian supaya tidak ini. Selagi itu kesepakatan, semua orang juga tahu bahasanya, kalau jalan jangan ngebut, kalau sampai perutnya keluar itu berarti ngebut, dia melanggar dong dia. Ya itu yang nggak boleh. Kenapa kok sampai jomplang sampai pinggangnya sakit tadi itu? Berarti Anda ngebut. Wong di tempat nggak boleh ngebut, kenapa Anda ngebut? Itu kesepakatan. Jangan disalahkan ini mengganggu dan sebagainya. Anda suka ngebut sebabnya. Anda tidak tahu di situ banyak anak-anak. Jadi kalau sudah merupakan kesepakatan, polisi tidur itu kesepakatan di kampung kecil, kampung damai, sering mungkin orang tetangga rangreng, maka dibuat semacam itu supaya apa? Supaya karena pakai tulisan pada nggak bisa baca. Tidak boleh lebih dari berapa, kan ada tulisannya 20 kilo per jam, kan itu ada kan? Nggak kebaca, tetap ngebut saja. Akhirnya orang bersepakat buat polisi tidur. Kalau itu sebuah kesepakatan, tentu untuk kemaslahatan. Kalau tidak ada maslahatannya enggak. Misalnya ada jalan gede, Anda bikin polisi tidur seenaknya sendiri, Anda ganggu dong itu jalan raya itu, langsung inisiatif demi kemaslahatan. Biar orang enggak ngebut, Anda tiba-tiba bikin polisi tidur segede ini. Setiap orang tidak boleh itu. Tapi di kampung Anda, kesepakatan orang kampung, kemaslahatan orang kampung. Kampung-kampung Anda, jalan-jalan untuk kampung itu. Sehingga orang kalau masuk kampung tersebut harus pelan-pelan. Kemudian adanya polisi tidur, kalau pelan nggak akan kaget. Kalau pelan. Jadi kalau dikembalikan kepada kesepakatan untuk sebuah kemaslahatan, ya tidak menjadi sebuah kesalahan. Tentunya tidak semua orang melakukan seenaknya. Dimusyawarahkan mungkin di desa. Ini berapa sih? Nah, ini terlibatnya aparat atau penguasa daerah. Dibuat berapa? Kalau dia bagian keamanan jalan, polisi atau siapa, suruh lihat kira-kira dibuat berapa. Jangan setiap rumah bikin seenaknya sendiri. Sehingga baru jalan ngerem nggak nyampe-nyampe juga. Jadi tujuannya baik, tentu harus ada aturannya juga, bukan seenaknya sendiri. Itulah jadi kalau sebuah kesepakatan direncanakan, kemudian disesuaikan, maka kita harus patuh dong. Dan bukan sebuah kesalahan kalau tiba ada orang sampai punggungnya kecedit karena terlalu ngebut, ya salahnya dia. Kenapa ngebut? Ini tempat tidak boleh ngebut. Tempat damai, banyak anak-anak kecil. Banyak orang lalu lalang di situ. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, jalan umum besar, bukan perkampungan seperti kampung itu biasanya, mohon maaf, sampai kan ada plang sendiri itu nggak ada masalah karena sudah sepakat. Kenyamanan, ada security-nya sendiri kan begitu ya. Ada gerbangnya, ada security. Ini ada aturannya, dia juga kesepakatan seperti negara sendiri, dia ngatur-ngatur untuk kemaslahatan rakyatnya, sah. Tapi kalau di jalan umum ada bikin polisi tidur tanpa izin dari polisi. Kalau polisi membuat, mungkin tahu polisi. Maksudnya apa? Sudah ada tulisannya, setelah ada tulisannya 20 menit per jam, oke. Setelah itu membuat polisi tidur. Berarti ente kalau jomplang apa? Kalau sampai Anda terbang di situ, Anda matanya nggak lihat. Jadi sudah ada tulisannya, jangan ngebut. Kenapa ngebut? Kalau kamu tidak sampai lebih daripada ini, dia akan terbang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasakan kita berpikir untuk kemaslahatan orang. Lagi itu sebuah kesepakatan untuk kemaslahatan harus kita ikuti. Biarpun di sisi lain tentu ada sisi negatifnya. Tetapi biasanya kalau sudah dimusyawarahkan, sisi masalahnya lebih gini. Masalahnya adalah agar anak lalu lalang itu aman di situ. Madaratnya yang hamil nanti melahirkan gara-gara ya. Ini karena ngebut, kalau nggak ngebut juga enggak. Kan begitu. Kurang lebih begitu. Kalau sudah merupakan kesepakatan, Anda tidak usah marah-marah. Anda mungkin masuk kampung, ini kenapa sih kampung begini? Oh, Anda orang luar. Anda tidak pernah di sini. Di sini kampung damai. Nggak boleh ada orang ngebut di sini. Jadi kalau sebuah kesepakatan itu adalah sah-sah saja. Dan itu demi kemaslahatan menjadi baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini mirip-mirip semuanya. Orang yang bikin damai ini, kayaknya orang pada pengen damai-damai tadi.
Wahai anak-anak muda, jadilah anak muda yang beradab, berakhlak. Knalpot motor harus dong, masa motor nggak ada knalpotnya? Cuman suara yang sudah dibuat perusahaan itu normal, sah. Sehingga sekeras-kerasnya knalpot normal itu tidak akan mengganggu, karena itu semacam kesepakatan. Perusahaan membuat knalpot dengan suaranya. Kalau motor nggak ada suaranya, gimana nanti? Tapi kalau sudah digedekan, berarti Anda sudah keluar dari kebiasaan, itu yang mengganggu. Jadi kalau asalkan knalpot Anda masih normal, sekeras apapun suaranya, jangan dikatakan mengganggu. Ini motor reng-reng keluarnya. Padahal juga biasa. Anda yang sakit hati, ngiri. Kenapa tetangga beli motor duluan? Ini. Padahal knalpotnya biasa. Tapi kalau sudah digedekan, mengganggu yang lainnya dosa. Mengganggu orang kampung kaget. Mungkin tidak berani mengikat Anda karena Anda sudah berlebihan. Anda mungkin orang yang suka marah dan seterusnya. Anda mengganggu orang kaget. Tidur istirahat kaget. Jangankan ke urusan knalpot. Masjid itu, tidak boleh Anda tiba-tiba keluar suara keras sampai ganggu orang tidur. Nggak boleh. Zikir. Pakai zikir. Jadi tolonglah ya, kalau knalpot ya tidak diperkenankan kalau mengganggu orang, sampai orang kaget, terganggu, bising di kampung. Sebetulnya ibunya juga nggak senang anaknya begitu. Dia hanya ikut-ikutan saja. Paling tidak dia nggak punya perasaan. Dia hanya mengikuti kesenangan sendiri. Kalau memang pengen knalpot bebas, di kampung hidup di tengah sawah sendirian atau di hutan sendiri, mungkin reng terus. Paling yang datang harimau nanti. Semuanya betul, ini pertanyaan ini mirip-mirip dari sebelumnya adalah kita perlu bagaimana menjadi orang yang punya kesadaran untuk menjaga perasaan orang. Tidak menyakiti orang, orang istimewa. Kalau sudah dalam hidup Anda dengan dua model cara hidup, yaitu tidak ingin menyakiti orang, yang kedua ingin memberi kebaikan pada orang, sudah Anda sempurna dalam sebagai manusia. Naik motor saja kalau Anda nyebrang, Anda dianjurkan untuk bisa mengurangi gasnya, untuk bisa mengucapkan salam, kan begitu. Terus bagaimana dengan suara motor Anda? Dan kami sampaikan kepada anak-anak muda yang sangat kami cintai, jika mungkin harus pakai suara motor itu karena mungkin Anda pengen ngetes dan sebagainya, tentunya harus di tempat-tempat yang tidak mengganggu orang. Selagi Anda masuk perkampungan, mengganggu orang menjadi tidak diperkenankan. Ayo sadar wahai anak-anakku, anak-anak muda, tidak usah mengganggu. Dan kalau memang Anda punya motor semacam itu, ya jangan digunakan di kampung-kampung seperti itu. Mungkin ada balap motor, latihan balap motor yang resmi, bukan yang liar. Itu kan ada aturannya, jalurnya, trail apa itu. Itu kan ada aturan-aturannya, bukan liar. Kalau balap liar di jalan raya pun juga mengganggu orang, juga membahayakan orang lain, juga nggak boleh. Intinya dari pertanyaan ini, kerinduan orang untuk damai. Tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Tapi pun demikian, kepada mungkin ada anak muda, ya kita tidak perlu langsung mengucilkan mereka belum mengerti. Mungkin selama ini mereka menganggap itu biasa saja, karena pergaulan, temannya menjebol knalpot, ikut-ikutan dan sebagainya. Padahal mereka itu kalau diingatkan, Dek, itu nggak baik loh, Dek, ganggu orang lain. Dia juga mau kok. Bukan langsung kita labrak, ini apaan ini? Juga nggak perlu semacam itu. Kita perlu ingatkan, yang masih knalpotnya normal, biarkan dengan kenormalannya. Yang sudah terlanjur tidak normal, yuk perlahan halus kita ganti dengan yang normal lagi, biar hidup di masyarakat enak tanpa Anda mengganggu siapapun. Tanpa Anda mengganggu siapapun. Bukan urusan knalpot saja. Urusan mohon maaf kalau jalannya itu berdebu kemudian Anda ngebut sedikit. Anda harus punya perasaan, padahal di situ ada ibu yang lagi nyuapin anaknya, lagi nyuapin bubur anaknya. Anda ngebut, debul naik. Masya Allah. Anda pelan-pelan kalau masuk kampung. Itu adab tata krama yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan menyakiti tetangga ya, dengan apapun, dengan kalimat Anda, dengan suara Anda dan seterusnya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan dikatakan oleh jumhur ulama bahwa kalau Anda melakukan sholat di tempat yang bukan milik Anda, alias menggosok, nyolong tempat, menggosok. Menggosok adalah menggunakan fasilitas milik pribadi orang tanpa izin, namanya menggosok, hukumnya haram. Haram menggosok, mengambil, haram sholat di situ, tapi sholatnya tetap sah. Tapi menggosoknya kan dosa. Tinggal nanti setelah itu minta izin deh dari kemarin kepada yang tuan rumah, saya telah menggunakan, minta maaf, dan jangan diulang lagi.
milik pribadi beda milik umum. Kalau Anda sholat di milik umum, milik negara, Anda sah. Hutan bebas milik umum, padang pasir, lapangan milik negara, Anda sholat. Jalan-jalan umum, asalkan jangan di tengah jalan ganggu orang lewat. Kan mungkin Anda di perjalanan, tak taunya apa, habis waktu. Ini kan, Anda boleh sholat di pinggir jalan, dengan catatan tidak mengganggu. Kan boleh ada mobil parkir, di depannya ada sholat. Jalan umum, selagi jalan umum, Anda boleh sholat. Tidak pakai izin, karena milik. Pakai duduk boleh, pakai sholat juga boleh. Tapi kalau miliknya orang, Anda harus pakai izin. Pakai izin. Apalagi sudah rutin, minta ngomong, Pak, saya di pojok. Sholat tidak harus ini. Anda bisa di tanah kok. Tanah suci kok. Jidat Anda penuh lumpur juga sah sholatnya. Jadi kalau miliknya orang, Anda harus minta izin. Kalau tidak, sholat Anda tetap sah, tapi Anda dosa telah menggosok, telah menggunakan miliknya orang tanpa izin. Harus pakai izin. Adabnya seperti itu. Halal haram loh ya ini. Juga jangan seenaknya. Langsung sholat di rumahnya orang, nggak pakai izin. Dulu, ini siapa? Harus pakai izin. Kalau tidak pakai izin, haram. Kecuali nanti orang yang memang sangat dikenal, dia adalah membebaskan. Pakai izin pasti mengizinkan, namanya ulima ridho, diketahui keridoannya. Diketahui keridoannya, ada korina, ada tanda-tanda orang biasa sholat di situ. Ada teras pakai sholat biasa, siapa aja sholat bebas. Nah, kalau sudah ada tanda orang mengizinkan, Anda boleh di situ. Tapi kalau teras bersih, nggak pernah ada orang sholat, tiba-tiba Anda sholat di situ, haram. Anda menggosok. Kalau Anda terlanjur melakukan sholat, Anda minta maaf supaya dimaafkan dan Anda tidak punya dosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda